Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ Informatika dari kelas IFN 41, khusus kelas Network Spesialis. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil ujian tengah semester di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sini kita diberikan sebuah ujian yang sifatnya project based test ya. Jadi ini tes mandiri. Langsung saja saya lihatkan. Nah, pada ujian kali ini kita itu diminta untuk menjadi seorang SOC analis. Nah, di sini di soalnya uh, gimana ya? Ini sepertinya kurang ya. Oke, saya akan kecilkan kameranya biar terbaca ya. Oke. Nah, pada mata kuliah ini kita diminta untuk mengerjakan soal ini, yaitu tim Security Operation Center atau SOC perusahaan PT XYZ mengalami data leak yang dipublikasi dari situs dark web atau darknet oleh threat actor yang dicurigai berasal dari insider atau orang dalam di perusahaan tersebut. Nah, tim SOC-nya ini berupaya untuk menganalisis traffic jaringan menggunakan Wireshark dari file level 2 .pc pc PCA-PNG pada jalur protokol komunikasi TCP DNS dan menemukan kecurigaan yang diindikasi merupakan suatu ciphertext. Nah, ternyata ada beberapa ciphertext yang dicurigai hanya pengalihan dari data yang dikirimkan oleh insider ini. Nah, Anda sebagai junior SOC level 1 ditugaskan untuk memperhatikan IP dan situs tersebut, kemudian melakukan analisis. Selain itu, Anda bertugas untuk mencari apa hasil dari analisis tersebut dengan mendekripsi ciphertext menggunakan tools yang ada di decode.fr yang sudah dipelajari di Indonesia pada pertemuan kelima. Nah, setelah itu baru kita posting berupa video. Nah, di sini kita sudah lihat ya bahwasanya kita menjadi seorang SOC Analysis, Junior SOC Analysis level 1. Tugas kita adalah memperhatikan IP address dan situsnya, dan filenya itu berupa PCA PNG, itu dia di uh, Wireshark ya. Nanti kita akan menggunakan tool Wireshark. Tapi sebelumnya saya akan coba untuk memperlihatkan dulu laporan hasil saya. Jadi saya sudah merangkum semuanya. Jadi nanti saya perlihatkan dulu laporannya, baru saya perlihatkan terlebih dahulu laporannya, baru saya akan masuk ke Wireshark-nya. Oke. Nah, ini laporannya. Jadi laporan analisis insidennya data leak pada PT XYZ. Nah, informasi umumnya itu kita sudah tahu nama perusahaannya PT XYZ. Terus waktu kejadiannya, di situ saya melihat bahwa kejadiannya terjadi di tanggal 10 Agustus tahun 2020 ya, dari data yang dikasih. Terus yang tim yang menangani yaitu SOC-nya, tim SOC. Level penanganannya itu dari maksudnya di sini saya sebagai saya sebagai analisisnya di sini, saya levelnya adalah junior SOC, jadi di L1. Kemudian sumber datanya tadi di level 2 PC APNG. Kemudian dideskripsikan insidennya itu adalah data leak yang dipublikasikan di dark web atau darknet. Kemudian dugaan penyebabnya yaitu insider atau orang dalam. Kemudian metode analisis yang digunakan di sini itu kita memeriksa trafik jaringan menggunakan Wireshark pada jalur komunikasi TCP dan DNS. Nah, di sini ada langkah penanganannya. Kita analisis trafik jaringannya menggunakan Wireshark, kemudian protokol yang dianalisis adalah TCP DNS, kemudian temuannya berupa ciphertext, kemudian ciphertextnya didekripsi menggunakan decode.fr. Nah, hasilnya ini si ciphertext berupa indikasi pengiriman data atau informasi sensitif. Kemudian kesimpulan awal itu indikasi kuat bahwa data yang dipublikasikan berasal dari insider menggunakan metode enkripsi sederhana untuk menyembunyikan aktivitas transfer data. Nah, rekomendasinya setelah kejadian ini ada dua, itu mitigasi jangka pendek dan jangka panjang.
Yang pertama itu untuk jangka pendek kita harus memblokir IP address yang mencurigakan pada firewall, dan kemudian memonitoring situs terkait yang untuk aktivitas selanjutan. Kemudian untuk mitigasi jangka panjangnya harus mengaudit akses internet untuk deteksi insider, kemudian meningkatkan pelatihan keamanan untuk karyawan, kemudian implementasi data loss prevention atau DLP, kemudian menerapkan segmentasi jaringan untuk membatasi akses. Nah, di sini uh, adalah dokumentasi temuan. Di sini saya sudah merangkum teman-temannya itu dari uh, waktunya itu dari tanggal 10 Agustus jam 1 ya, jam 1 atau setengah 2 waktu setempat, dari IP uh, untuk di protokol TCP ya. Di sini sumbernya itu dari IP ini 18.217.1.1.57. Dengan tujuannya 192.168.3810. Nah, ini ada flag yang saya temukan. Rata-rata itu menggunakan Pico CTF. Ya, sepertinya ini yang biasa di apa ya, yang capture the flag ya. Semuanya seperti itu. Dia berasal dari IP yang sama dan menuju ke IP yang ini. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Di sini bukan Pico CTF ya yang dipakai. Sorry. Nah, di sini ini dia tidak menggunakan Pico CTF tapi tujuannya masih sama. Sorry. Dia berbeda, IP-nya sendiri, beda tujuan beda sumbernya, tapi tujuannya tetap sama. Oke. Nah, itu untuk di TCP. Dan ini adalah dokumentasinya, gambarnya. Nanti ini akan diperjelas lagi di pas prakteknya nanti. Kemudian di protokol DNS kita menemukan bahwasanya ternyata IP 192.168.38.104 itu adalah IP dari insider, dari orang yang ada di perusahaan tersebut dan mengakses ini ya, 888 ini sepertinya lari ke Google ya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya dia menuju ke sebuah domain. Di sini Redstream Pendering kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu situsnya. Terus di sini kita lihat dia ada komunikasi ya. Di sini saya cuma mengambil 2 aja. Nanti di sini kita akan lihat ketika di Wireshark. Nah, ini ditemukan aktivitas sebuah domain, yaitu di yang tadi seperti bilang di redstreampendering.com. Terus setelah itu kita coba mengambil apa sih yang ada di dalam flagnya itu, di web itu. Setelah kita ambil, ternyata ada sebuah flagnya seperti ini, dan inilah ciphertextnya. Oke, ini dokumentasi untuk hasil setelah kita melakukan decoding ya. Oke, baik, langsung kita ke Wireshark-nya. Wireshark. Oke. Nah, oke, pertama kita open dulu ya. File open. Untuk aplikasinya itu kita sudah ada level 2 PCPNG, open. Nah, pertama kita lihat dulu di TCP-nya. Kita pesan ya, di zoom di sini. Bisa zoom enggak ya? Oke, di sini kita ini nggak bisa di zoom ya, nggak bisa diperbesar. Oke, jadi langsung saja ke TCP. Kita filter dulu untuk di TCP-nya. Kemudian coba kita follow. Kita follow streamnya, TCP streamnya kita follow. Kita lihat
ada aktivitas apa di dalamnya. Sini ya. Mana dia? Ya, kita mulai streamnya. Sini kita lihat ya. Sini belum ada yang mencurigakan. Masih sesuai ya seharusnya. The office red stream and hiring website is still under construction. Nah, di sini sudah mulai ini ya. Sudah mulai ada yang aneh di sini. The official red stream and hiring website is still under construction. Jadi webnya lagi under construction ternyata. Nah, di sini sudah muncul flagnya. Sini ada flag. Kita lihat lagi. Kita lihat masih ada. Nah, masih ada, dan flag itu kita ambil ya. Jadi setelah itu kita mendapatkan flagnya, sudah kita kumpul tadi di laporan. Jadi kita coba untuk mengenkripsi ya. Coba kita enkripsi ya, apakah bisa kita enkripsi ini. Kita masuk ke website decoder ya. Oke. Kita masuk di website decoder. Jadi kita langsung masukkan ini. Oke, dia bahasa. Oke, sudah bahasa Inggris. Oh, ini sepertinya belum bahasa Inggris ya. Coba dulu ke bahasa Inggris. Nah, oke, coba kita masukkan. Sorry. Terus kita chip identifier aja. Yang kita ambil yang di dalamnya saja. Oh, kelihatan ya. Nah, ini tadi dia seperti ini. Jadi Pico CTF-nya dan kurung kerawalnya saya hilangkan terlebih dahulu untuk diidentifikasi. Coba kita analisis. Nah, katanya di sini dia adalah SH. Wah, di sini sudah munculkan, dan yang paling possible di sini adalah SH256. Coba. Nah, setelah kita coba ya SH256, kita coba decrypt ya. Apakah ada hasil? Nah, sepertinya tidak ada hasil ya. Kemungkinan bukan yang ini. Atau kita coba yang lainnya. Barangkali di hexadesimal. Saya ambil kembali. Kita generate lagi. Katanya download file. Kita coba download. Nah, ternyata dia bahasanya asing. Belum bisa ya. Jadi kemungkinan bukan yang itu. Kita coba cari lagi di protokol yang lain. Kita coba identifikasi lagi ya. Nah, ini kita lihat dulu follow stream lagi yang tadi. Ini rata-rata seperti ini semua ya. Oh ya, ini bisa diperbesar nih. Sudah di situ. Di sini ada Pico CTF ya yang di bawah sini. Coba kita follow stream lagi, apakah ada yang aneh yang lain? Oke, masih sama.
Oke, sama ya. Jadi sebenarnya kita masih apa ya? Dia semuanya sepertinya pakai ini, Pico CTF ini flagnya. Coba kita lihat dia mengarah kemana. Pico CTF itu dia lari kemana? Wah, kita bisa lihat dia mengarahkan kita ke situs mana. Nah, bisa dilihat sini ya. Oke, coba kita lihat uh, di virtual DNS ya, TCP. Ya. Oke, untuk di filter DNS yang tadi sudah saya bilang bahwasanya dia itu mengarahkan kita ke sebuah, dia si IP yang tadi itu 192.168.38104 itu dia mengarah ke sebuah domain atau sebuah website ya, redstream.com ya, redstreamanherring.com. Nah, dia mengarah ke situ dan coba kita buka, apakah masih bisa dibuka. Mana nih? Oke. Oh, ini. Coba kita masuk ke situsnya. Oh, belum bisa dibuka ya. Oh ya, di awal kan tadi sudah ada peringatan ya bahwasanya dia masih ada under construction ya. Jadi kayak mungkin ada apalagi namanya? Ada maintain di webnya, tapi sebelumnya sudah pernah coba capture sebelumnya, sudah dicoba diakses sebelumnya, dan dia itu kita mendapatkan sebuah flag. Ketika di download itu kita mendapatkan sebuah flag seperti ini. Flagnya yang ini ya. Ini yang sebelah kanan, yang ini flagnya. Jadi coba kita ambil, karena kebetulan untuk yang ini sudah pernah dicoba ya. Jadi kita masukkan aja di sini oke, kita sudah di chipper identifier ya. Flag tadi kita masukkan, kemudian kita analyze. Nah, dia di base 64 coding. Oh, ini penuh ya. Sini penuh. Coba kita pakai base 64. Kemudian kita pas. Oke, ini sudah ada. Dan kita decode. Langsung decode aja. Dan bingo, kita sudah dapat. Isinya di sini kita sudah bisa baca bahwasanya visi situation cellbed gbbob apa ini ltil. Nah, ini setidaknya ini sudah bisa dibaca ya. Nah, inilah yang ada di dalam enkripsinya tadi, dari flag yang dikasihkan dari situs yang tadi sudah dari domain yang sudah kita akses. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena berhubung untuk mata kuliah ini bukan ya, kita harus tetap belajar, dan ini saya masih belajar untuk mendekripsi atau mencari celah di sebuah network atau di sebuah jaringan, dan saya akan terus belajar untuk soal ini. Jadi kalau ada tanggapan dari yang saya lakukan, mohon koreksinya, mohon kritikannya yang membangun, dan kepada Bapak yang telah memberikan saya tugas, terima kasih, karena dengan tugasnya ini saya bisa mengimprove diri saya dan bisa lebih banyak belajar lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.